28030. Saya Cecilia Serleketnon, NIM 2021-28186. Dan saya Graciela Persilesi dengan NIM 2021-28018. Kami dari Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Dengan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir dari kelompok 15. Laut serta ekosistemnya merupakan komponen penting dan memiliki beragam karakteristik dan fungsi yang unik dalam menjaga keseimbangan ekologi dan memberikan manfaat penting bagi manusia. Namun, yang menjadi masalah utama sekarang yaitu pembuangan limbah terkait dengan pembangunan kepulauan dan pesisir yang merujuk pada tindakan membuang sampah limbah cair atau bahan beracun ke dalam pesisir laut yang berdampak pada lingkungan, kesehatan manusia, serta dapat juga memperburuk terjadinya bencana alam, dan terutama yaitu merusak ekosistem di dalam laut. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Graciela Persilesi dan saya Marsyanda Latuni di Liputan Terkini. Liputan kali ini datang dari pencemaran lingkungan yang menjadi masalah utama berkaitan dengan kepulauan pembangunan dan pesisir. Terkhususnya yaitu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah laut. Tentunya pencemaran ini juga berdampak baik dalam pesisir pantai maupun ekosistem di lautan. Baik, rekan kami Cecilia Ketno mengabarkan dari lokasi. Baik, rekan saya Marsyanda dan Graciela yang berada di studio. Saya Cecilia Serleketno melaporkan dari kota Ambon, tepatnya di bawah JMP. Terdapat banyak sekali sampah di pinggir atau pesisir pantai. Bisa kita lihat bahwa ada berbagai jenis sampah. Ada sampah plastik, sampah organik, dan sampah limbah masyarakat yang berada di pemukiman pesisir pantai kota Ambon, tepatnya di bagian bawah JMP. Baik, itu saja informasi yang saya dapat sampaikan untuk liputan kali ini. Saya Cecilia Serleketno, saya kembalikan ke studio. Baik, berita tadi sekaligus menutup liputan kali ini. Saya Marsyanda Latuni, saya Graciela Persilesi, pamit undur diri. Jadi solusi yang dapat kita lakukan dari pencemaran lingkungan terkhususnya di pesisir pantai yaitu melakukan kerjasama antar lembaga dan lintas sektor, di mana kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional sangatlah penting. Bersama-sama mereka dapat mengembangkan proyek-proyek yang berfokus pada pengelolaan limbah dan meminimalkan dampaknya terhadap laut. Solusi yang kedua, ada partisipasi masyarakat dan pengolahan limbah, di mana mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah adalah kunci. Komunikasi setempat, termasuk kelompok perempuan, dapat berperan dalam pengumpulan dan pengolahan limbah, serta dalam pemantauan dan pelaporan terkait pencemaran laut. Solusi yang ketiga adalah kebijakan dan regulasi yang ketat. Menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat terkait dengan pembangunan limbah ke laut. Hal ini mencakup peraturan yang membatasi jenis limbah yang dapat dibuang ke laut dengan mengenakan sanksi bagi pelanggar. Kebijakan juga harus mendukung pengurangan limbah dan penggunaan praktik yang lebih ramah lingkungan. Baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah penting untuk menyadari bahwa penanganan masalah pembuangan limbah ke laut adalah tugas yang kompleks dan memerlukan kolaborasi yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Kebijakan yang komprehensif, perubahan perilaku, dan investasi dalam infrastruktur yang tepat adalah kunci untuk mengatasi isu dalam konteks manajemen pembangunan kepulauan dan pesisir. Benar, pencemaran laut sangat erat hubungannya dengan manajemen pembangunan pesisir. Pencemaran laut dapat berasal dari berbagai sumber termasuk limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan aktivitas pesisir lainnya. Manajemen pembangunan dan pesisir yang buruk, seperti pembangunan pantai yang tidak terkendali, pelabuhan yang tidak tertata dengan baik, untuk kurangnya pengelolaan limbah dapat memperparah pencemaran laut.